Rudi Aceng adalah seorang suami dan ayah dari 3 orang anak. Saat ini, Rudi Aceng sedang berlibur bersama dengan selingkuhannya yang bernama Linda. Tanpa disadari, rupanya dari tadi istri sah dari Rudi Aceng yang bernama Cynthia sedang mengikuti Rudi bersama dengan selingkuhannya. Tak lama kemudian, Cynthia pun meng-HBD Rudi Aceng bersama selingkuhannya. Betapa kagetnya Rudi Aceng melihat keberadaan istrinya yang sudah berada di depan Rudi Aceng. Esok harinya, Cynthia menginterogasi Rudi dan Linda secara bersama-sama. Menurut pengakuan mereka sama sekali belum melakukan cerit-cerit cerut-cerut. Rudi bersumpah selama ini hanya memegang tangan Linda saja, tanpa pernah melakukan tindakan terlarang. Karena kata mama papa Rudi, cerit-cerit cerut-cerut sama yang bukan muhrimnya adalah perbuatan dosa. Karena merasa sudah sangat kesal, Cynthia pun berniat untuk melaporkan Rudi dan Linda ke pihak kepolisian. Nah, pertanyaannya, apa bisa Rudi dan Linda dikenakan pasal perselingkuhan? Yuk kita bahas hukumnya. Terkait pidana selingkuh, KUH Pidana mengatur secara khusus adanya sanksi pidana suami selingkuh yang melakukan perzinaan. Pasal 284 ayat 1 huruf A KUH Pidana telah memberikan ancaman pidana penjara maksimal 9 bulan bagi seorang suami yang melakukan perzinaan dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Tapi tunggu dulu nih, kita harus melihat filosofi dari pasal 284 KUH Pidana tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Sehingga untuk dapat dijerat dengan pidana selingkuh sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat 1 huruf A KUH Pidana, pasangan selingkuh tersebut harus sudah bersetubuh atau berhubungan badan. Jika hanya berpegangan tangan, maka tidak dapat dijatuhi pidana selingkuh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa belum ada pidana selingkuh yang dapat dijatuhkan kepada pasangan yang dalam perselingkuhannya tidak melakukan hubungan badan atau zina. Lantas jika demikian, langkah hukum apa yang bisa ditempuh oleh Cynthia? Pada prinsipnya, perkawinan tidak hanya dilandasi atas perasaan saling mencintai satu sama lain saja. Dengan terjadinya perkawinan, maka secara tidak langsung akan timbul hak dan kewajiban bagi suami atau istri. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan dengan alasan-alasan khusus. Misalnya saja karena berbuat zina, atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya. Jadi semisal Cynthia sudah enek dan tidak cinta lagi sama Rudi Aceng, Cynthia bisa mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Menjaga keharmonisan rumah tangga merupakan kewajiban dari suami maupun istri. Namun ada kalanya kehidupan rumah tangga akan ada pada titik terendah dalam suatu hubungan perkawinan. Saling mengerti satu sama lain dan saling introspeksi diri merupakan kunci bertahannya perkawinan. Jika ada masalah, bicarakanlah secara bersama. Selesaikanlah dengan hati yang dingin. Salam hangat dari saya, warga normal asli NKRI.